الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الميعاد أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pimpinan lingkungan kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur Masjid Darul Jannah, yang insyaallah mudah-mudahan semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari yang berbahagia ini kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat panjang umur, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari, dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang dilakukan setiap selesai melakukan ibadah sholat fardu lima waktu. Di antaranya hadis yang terakhir kita baca bahwasanya Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, yang berarti itu adalah sebuah sunnah yang kita harus kerjakan dan kita harus perhatikan. Setiap kita selesai sholat fardu itu, ya, kita itu diajarkan, dianjurkan untuk membaca tasbih sebanyak 33 kali, tahmid sebanyak 33 kali, dan takbir sebanyak 33 kali. Masalah suaranya didengarkan atau dikeraskan atau tidak dikeraskan itu menjadi perdebatan, menjadi khilafiyah, dan tidak perlu kita perbesar. Mau dibaca secara jahar silakan, mau dibaca secara sir silakan. Yang pasti dianjurkan setiap habis sholat kita membaca itu namanya tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir, ya, sebanyak 33 kali masing-masing, dan diakhiri, ya, menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca itu setiap kita habis sholat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufirat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri." Diampuni semua dosa-dosanya. Baca 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir, disempurnakan menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampuni dosanya walaupun sebanyak laut bumi yang ada di lautan. Pernah hitung bumi di lautan? Belum. Masih juga belum. Banyak tapi kan, kalau kita lagi naik kapal itu, kapal laut itu kan ada bui-bui di lautan. Itu kan banyak bui-bui di lautan. Berarti sebanyak apapun dosa kesalahan kita, kalau kita baca itu setiap habis sholat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah enak? Jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad
jangan ditinggalkan. Kenapa kita kalau di sini nggak baca? Karena kita lagi mau belajar. Belajar hukumnya wajib. Belajar hukumnya wajib. Kalau kita baca kebanyakan doanya, ya nanti belajarnya waktunya sempit. Bukan yang kita baca yang kita baca istighfar, kita baca istighfar, kemudian kita baca Allahumma anta salam, kemudian kita baca Al-Fatihah. Kalau kita lagi sholat yang sampai kita lagi sholat di mana? Ya, kita lagi sholat dan pelajaran baca itu. Agar supaya apa? Kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, yang mana itu semua dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melanjutkan pembacaan kitab hadis Bulughul Maram hadis yang ke-262. An-Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, ya, sahabat Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhoinya. Beliau Mu'ad bin Jabal ini adalah Al-Ansari, orang Ansor. Apa itu orang Ansor? Orang Ansor itu adalah penduduk asli kota Madinah. Kalau Muhajirin itu orang Mekah yang hijrah ke kota Madinah, maka namanya Muhajirin. Kalau Ansor ini orang yang ada di kota Madinah, yang memang penduduk asli orang kota Madinah, terdiri dari dua suku Aus dan suku Khazraj. Asalnya suku Aus sebelum masuk Islam ini, sebelum dua suku ini masuk Islam itu berantem. Aus sama Khazraj itu berantem. Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Jadi kita ini sama Allah dikasih tahu itu ayat itu berkenaan dengan suku Aus dan suku Khazraj, dan juga kepada kita umat Islam. Di suku Aus, suku Khazraj itu suruh berpegang teguh. Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada kalian. Id kuntum ada, ketika kalian saling berperang itu Aus dan Khazraj. Sebelum mereka masuk Islam berantem. Dua kabilah ini kagak bisa didamaiin. Ya. Coba dia tinggal di Indonesia, damai itu indahnya. Ada dia. Berantem dulu kerjanya, datang Islam. Datang Islam membawa persatuan, membawa kedamaian, membawa rasa saling mengasihani. Datang Islam, baru nih dua suku yang berantem dulu, Aus dan Khazraj, mereka bisa berdamai di bawah ajaran Islam. Nah, ketika mereka sudah didamaikan, ketika itu semua orang Islam sudah didamaikan, maka kata Allah, jangan lagi kalian pada berantem. Apalagi zaman antara Islam sama Islam, jangan suka pada berantem. Gara-gara beda partai saling kafirkan. Emang partai jamin masuk Islam kok enggak? Jangan gara-gara beda partai saling mengkafirkan, saling menyalahi. Pas tadi Herod boleh, belum lomba boleh. Mudah-mudahan orang banyak boleh, terserah itu. Ini berlomba-lomba itu. Ya supaya menjadi anggota DPRD tapi menyuarakan suara rakyat boleh, betul, silakan. Berlomba-lomba, tapi jangan menjelekkan. Yang mau dikatain hukum, yang mau dikatain hukum, nggak usah kalau kita umat Islam. Bahkan yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat dan itu dipraktikkan oleh para sahabat, mereka saling mendukung di antara sahabat. Udah sahabat Abu Bakar aja yang jadi khalifah. Kata Sayyidina Abu Bakar, nggak bisa. Umar aja, dia paling tegas, dia paling berani, Umar aja. Kata Sayyidina Umar, enggak, Ali aja, dia mantu. Paling pintar lagi anak Madinatul Ilmi wa Ali Qurba. Masing-masing saling menyuruh orang. Bukan pencitraan. Bukan pura-pura, bukan, memang mereka hatinya begitu baik. Jadi masing-masing saling menyuruh orang. Kalau dia
Bahkan berani sampai dia mengalirkan darahnya padahal sesama muslim. Nah ini jangan sampai. Apalagi mau polisi 2023, 2020 masih sama yang Islam dalam kalian. Berlomba-lomba aja, tapi jangan saling menyakiti, jangan saling menjelek-jelekan sama Islam, silakan. Ya, tapi tujuannya tetap satu, yaitu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Mu'adz bin Jabal ini dari Al-Ansar, ya. A'lamun nas bil halal wal haram. Ya. Dia ini manusia yang pada saat itu yang paling mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Karena dia akan diajarkan oleh Nabi, ya. Jadi sahabat yang paling mengetahui halal haram yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal. Dia a'lamu li Rasul lahu bil hub kama jaa fi riwayat inni uhibbu. Jadi ini sahabat Mu'adz bin Jabal mendapatkan kalimat dari Nabi, ya Mu'adz inni uhibbu. Hai Mu'adz, aku cinta kepadamu. Jadi bukan sahabat Mu'adz yang ngomong sendiri, ya Rasul saya cinta kepada engkau. Iya, sahabat Mu'adz cinta kepada Nabi, tapi Nabi juga bilang, ya Mu'adz inni uhibbu. Bagaimana sih kita kalau kita mau nama pimpinan, Pak saya hormat sama bapak, wajar anak buah hormat sama pimpinan. Tapi kalau ada pimpinan, Mas saya hormat sama sampean, hebat gak orang? Nah begini nih, Mu'adz bin Jabal, Nabi bilang saya cinta kepada ya. Oleh karena itu ini sahabat Mu'adz benar-benar seorang sahabat Nabi yang beliau itu mempunyai kedudukan yang istimewa di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, kasih pelajaran kepada Mu'adz. Usika ya Mu'adz, ya Mu'adz, aku kasih wasiat kepada engkau. Dengarin, ya Mu'adz, aku kasih wasiat kepada engkau. Dengarin, la tada'anna dubura kulli sholatin. Jangan pernah engkau tinggalkan setiap kali sholat. Jadi setiap kali sholat jangan pernah engkau tinggalkan. Di sini tidak ada kalimat sholat fardu, sholat sunnah. Berarti setiap kita habis melakukan sholat, ini doa jangan pernah ditinggalkan. Apa doanya? Antapula engkau berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Saya yakin bapak-bapak, saudara-saudara sudah pernah baca ini. Sudah saya yakin orang-orang tua kita, guru-guru kita sudah pernah ada itu. Ya, cuman hadisnya belum pernah baca. Nah ini hadis. Saya yakin sudah pernah diajarin itu sama orang-orang tua kita, sudah pernah diajarin. Sama guru-guru kita sudah pernah diajarin, guru-guru kita di kampung sudah pernah diajarin itu. Karena di setiap kita sholat itu guru kita baca itu, dia udah ngajarin kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Baca itu, ya. Itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana pasti ajaran Nabi itu di dalamnya ada keistimewaan. Jadi setiap kali sholat fardu kah, sholat sunnah kah, jangan lupa baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, hadis yang ke-263, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli sholatin makrubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ila al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Umamah, siapa orang yang baca setiap habis sholat fardu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh mandzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu ayat
orang yang masuk ke rumah baca ayat kursi, maka setan yang ada di rumah itu bakalan kabur. Bakalan kabur. Makanya kalau di rumah banyak setan itu karena orangnya kalau pernah baca ayat kursi. Jangan cuma itu dari tulisannya, Ustaz, itu sudah pasang tulisan doang. Ya karena setan cuma takut tulisan. Ya gitu. Harus dibaca ya. Jadi ayat kursi baca habis sholat ya. Dia juga di rumah kita baca setiap hari ayat kursi. Insya Allah dihindarkan kita daripada gangguan setan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal